Bapak Pendeta. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu hari ini terbuka kesempatan bagi kami, ada waktu, ada ruang bagi kami beribadah kepadamu sebagai anak-anakmu, sebagai insan pekerja, pegawai di lingkungan Menara Batavia dan sekitar dalam wadah Pederipka. Kami bersyukur Bapa, selalu Bapa mengasihi kami, mendorong kami, memanggil kami beribadah, terlebih pada waktu-waktu yang kami sudah sepakati. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya kami lebih mudah untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari, juga dapat memberitakannya dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu admin di sana boleh saya. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada Ibu Kartini, ada Ibu Imelda, Julia, Ike, Pak Abi, sekeluarga, keren banget dah hari ini. Puji Tuhan, pelayanan yang indah ya. Itu berapa lama itu latihannya? Nampaknya nggak latihan tuh ya, saking sudah biasa pelayanan ya. Hebat, patut dicontoh Pak. Bapak Ferry, Ibu Pinkan, how are you Ibu? Ya, Kakak Pinkan, Ibu Evi, Ibu Lydia, Ibu Jenny, Bapak Abraham, banyak lagi yang lain ya. God bless you all. Hari ini saya bersyukur dapat kembali berkesempatan dengan Anda merenungkan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita merenungkan firman mengenai pribadi yang tetap bersemangat. Didasarkan pada Kitab Amsal pasal 18 ayat 14. Mari buka Alkitab masing-masing. Didasarkan pada Kitab Amsal pasal 18 ayat 14 mengenai pribadi yang tetap bersemangat. Demikian bunyinya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau kita cermati nats ini, di sini mau dikatakan di seluruh muka bumi, seluruh manusia itu dapat dibagi menjadi dua kelompok. Mula-mula adalah mereka yang tetap bersemangat. Yang lainnya adalah yang tidak lagi bersemangat. Sementara seluruhnya kalau digabung, memiliki penderitaannya masing-masing. Jadi siapapun, dimanapun, semua ada penderitaannya sendiri. Masih ingatkah kita dalam 1 Petrus 5 ayat 9, bahwa seluruh saudaramu di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Jadi memang setiap orang itu memiliki penderitaan masing-masing. Tetapi kalau orang yang memiliki penderitaan itu tidak lagi bersemangat, maka hidupnya semakin menderita, semakin terpuruk. Sebaliknya kalau dia tetap bersemangat, dia dapat menanggung penderitaannya. Punya utang nih, dia dapat bayar tuh akhirnya kalau bersemangat. Tapi kalau dia tidak bersemangat, ya hutang nambahlah. Kan hutang yang tidak dibayarkan berbunga. Bunga apapun terserah. Sakit nih. Kalau bersemangat ya dapat sembuh lagi. Tapi kalau tidak lagi bersemangat, ya makin sakit lah.
gagal. Kalau masih ada semangat, bisa sukses lagi. Tapi kalau sudah tidak lagi bersemangat, ya pokoknya di sini mau ingatkan sebenarnya pilihlah yang benar. Siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ini bukan ancaman, tetapi ajakan untuk berpikir rasional. Sama itu seperti Tuhan Yesus berkata, memangnya karena kekhawatiranmu kamu dapat menambah sahasta saja pun pada jalan hidup? Siapa dapat memulihkan semangat yang patah? Apa maksudnya ini adalah juga itu bergantung kepada orangnya sekarang. Mau apa? Jangan salahkan Tuhan lagi. Sebab dia yang mogok, dia yang nggak mau jalan. Salah apa Tuhan? Padahal Tuhan sudah siap tuh untuk membantu. Tapi dia memang nggak mau dibantu. Dia udah nggak ada semangat. Apinya udah padam. Oleh sebab itu, betapa berbahayanya bila kehilangan semangat. Sebaliknya, betapa baiknya kalau kita masih tetap bersemangat. Memang keadaan yang sekarang ini sedang sulit ya. Sedang sulit, benar-benar sulit. Berat banget gitu loh. Secara sosial, secara ekonomi, bahkan dalam keluarga banyak mengalami di luar dugaan. Sewaktu-waktu anggota keluarga dapat dibawa pulang ke surga. Nggak ngerti kita kadang. Tetapi di sini kita mau diingatkan, jaga, jangan sampai semangatmu patah. Hati-hati. Maka kita seharusnya menjadi pribadi yang tetap bersemangat. Dan harus meyakini kita dapat menjadi pribadi yang tetap bersemangat. Kita dapat menjadi pribadi yang tetap bersemangat. Yang menjadi pertanyaan adalah, bila kita dapat bersemangat itu, agar kita menjadi pribadi yang tetap bersemangat. Ini bicara langkah-langkah, kondisi pendukung, persiapan kita, agar kita menjadi pribadi yang tetap bersemangat. Kalau kita membaca Alkitab, kawan-kawan, banyak betul ya yang seharusnya menjadi faktor pendukung, kondisi ini. Antaranya cobalah kita renungkan secara sederhana dan sekilas pada hari ini. Yang pertama adalah bila kita menerima kenyataan. Yang kedua adalah bila kita memohon kekuatan. Yang ketiga adalah bila kita memandang keabadian. Dan yang keempat adalah bila kita menjaga komunitas. Yang pertama, agar kita menjadi pribadi yang tetap bersemangat, kita menerima kenyataan, realita. Kita hidup di bumi ini ya beginilah. Di dalam Pengkhotbah pasal 3, kalau sangat masuk ayat 1-8, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu yang ada waktu waktu untuk damai.
Coba buka Alkitab masing-masing, lihat, coba. Lihat sendiri ayatnya. Memang kita hidup di bumi yang begini rupa. Tuhan tidak pernah janji macam-macam tuh. Sejak awal sudah dikatakan. Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu. Kelilingi bumi ini, kamu ke utara, ke selatan, barat, timur. Lihatlah betapa berbeda-beda. Kelilingi bumi ini, lihat. Kalaupun tidak sanggup atau tidak sempat mengelilinginya benar-benar secara faktual, coba lihat itu secara virtual. Lihatlah catatan-catatan orang yang bepergian ke sana kemari. Rangkumkanlah semuanya. Oh begitu ya. Semua belahan bumi ya ada susahnya, ya ada senangnya. Kelilingi. Taklukkan, tetapi jangan kamu terpengaruh olehnya. Kamu adalah manajer. You are the manager. Kamu sudah serai tugas. Inilah bumi di mana kita hidup, kawan-kawan. Kejadian 8 ayat 22 berkata bahwa selagi bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi kita ini jangan suka marah aja bawaannya. Bingung. Maka perlu kecerdasan menjalani hidup. Pelajari betul semua pedoman tentang kehidupan. Supaya kita jangan serba kaget, serba bengong. Tuhan sudah beritahu mengapa tidak mau tahu kemana aja selama ini. Sang guru mengajar di depan pada tidur semua. Tuhan bicara pada tutup telinga. Tuhan memperlihatkan sesuatu pada tutup mata. Akhirnya kita jadi ketika terjadi sesuatu pada bingung. Sama seperti perempuan yang disebut bodoh atau tidak bijaksana di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Karena mereka berleha-leha, tidak belajar. Atau yang dipelajarinya tidak sesuai dengan firman. Sehingga persepsi mereka soal hidup jadi keliru. Dibuai-buai. Padahal kalau kita belajar ajaran Tuhan, firman dalam Alkitab, semua di sini menjadi jelas. Soal hidup tadi di bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut di situ adalah berkaitan dengan suasana hatinya. Dia dapat mengikuti perkembangan zaman. Dia ada penyesuaian diri yang kuat sekali. Dia punya daya elastis yang hebat. Mana-mana Tuhan panggil. Tuhan suruh dia begini, puji Tuhan. Dia tidak serba melawan. Dia belajar untuk berkawan. Memang seringkali kita ini barangkali salah asuh sejak dari kecilnya. Ya. Kita lebih banyak dilatih untuk bertanding. Padahal sebenarnya kita harus lebih dilatih untuk bersanding. Karena tuayan banyak, pekerja sedikit, kawan-kawan. Terimalah kenyataan bahwa kantor Anda, kantor saya bisa tutup sementara. Bahwa kita sudah seusia ini jangan sok kaget. Loh saya ini udah mau 50 tahun sebentar lagi ya memang ini tiba-tiba apa? Enggak lah. Jangan sok kaget, Paul. Apa yang terjadi? Itu adalah realita. Siap-siap sebentar lagi kita pensiun, saudara-saudara. Atau kita akan dipensiunkan. Atau semacam itu, atau apapun. Siap.
Terima kenyataan. Terima kenyataan bahwa tidak semudah yang kita bayangkan dapat jodoh, dapat keturunan. Tidak semudah yang kita bayangkan untuk naik karir kita. Inilah kenyataan hidup. Kalau kita tidak mau menerima kenyataan, di situ kita jadi terlalu banyak bengong dan buang-buang waktu. Tidak produktif. Anda tahu, ini bukan okultisme tetapi spiritualitas umum. Bahwa setan itu pada intinya adalah mau kita buang-buang waktu gitu aja. Marah-marah itu kan buang-buang waktu. Demonstrasi di jalanan, teriak-teriak itu kan buang-buang waktu. Ngumpat di rumah itu kan buang waktu. Nangis-nangis, keruan itu kan buang waktu. Mabok-mabokan itu kan buang-buang waktu. Berantem dengan suami atau istri itu kan buang-buang waktu. Berdebat dengan orang tua atau anak itu kan buang-buang waktu. Karena iblis tahu bahwa produktivitas selalu berbanding lurus dengan penggunaan waktu. Semua adalah urusan bagaimana menggunakan waktu. Karena untuk berbuat jahat butuh waktu. Maling sepeda butuh waktu. Membantu orang sakit butuh waktu. Ya kita gunakan apa waktu kita? Menghayal. Terima kenyataan. Makanya orang bijaksana adalah orang yang menghitung hari-hari hidupnya. Mazmur 90 ayat 12. Kawan, jadikan semua kesulitan sosial itu sebagai kesempatan spiritual. Terima kenyataan. Setiap hari punya kesusahannya sendiri. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan juga tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji untuk memberi kekuatan. Jangan banyak komentar atas situasi. Banyak kita ini hidup ini. Segala sesuatu ada waktu. Ada waktunya anak-anak akan meninggalkan orang tuanya, ada. Asal dengan catatan jangan meninggalkan rumah orang tua sebelum waktunya, ya nanti celaka. Itulah orang anak yang sombong di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32 itu. Sombongnya enggak ketulungan. Dia pikirannya dengan hartanya dia bisa hidup. Tidak. Kita masih butuh keluarga. Jangan sesombong itu. Tapi ada waktunya nanti orang tua kan ditinggal anak. Itulah Kejadian 2:24. Jadi kalau anak-anak kita sekarang ini mau kuliah atau mau apa mereka, ya terima kenyataan. Jangan marah-marah sama menantu. Nih gara-gara mantu aku nih, maka anakku pergi. Tante. Yang benar tante. Masa gara-gara menantu Anda, anak Anda pergi? Enggak lah. Justru harus bilang, terima kasih ya anak menantu membawa anak saya. Sekarang saya jadi jelas masa depannya ini anak. Jangan malah. Kenapa? Dia tidak mau menerima kenyataan. Yang kedua adalah agar kita menjadi pribadi yang tetap bersemangat. Kita memohon kekuatan. Mohonkan kekuatan. Karena setiap persoalan itu kan adalah disebut beban. Tapi selama daya angkat kita kuat, nggak usah takut, kawan. Seberat apa sih? Kalau daya angkat kuat, daya angkatnya cukup, kenapa takut? Saya punya iuran sekian X rupiah sebulan. Ya selama saya bisa bayar, ada urusan apa? Negara makin besar, utangnya makin banyak. Tergantung uang dikemanain.
Ada apa? Penyakit berat, racun berat. Selama ada penawar, nggak usah takut. Zaman sekarang, kawan-kawan, beban tuh jangan dianggap makin kurang. Mimpi itu. Mimpi nggak keruan, tapi bukan visi. Mimpi di siang bolong istilahnya. Nggak benar. Jangan pernah berpikir bebanmu akan berkurang. Tambah hari beban akan tambah. Status berubah, apapun statusnya. Dari plus ke minus, minus ke plus, semua akan bertambah beban. Coba saya mau tanya. Dulu sebelum anak muda itu punya pacar, ada enggak dibebani oleh pacar? Enggak ada. Tapi setelah punya pacar, pacarmu adalah beban tambahan bagimu. Siap kau. Kepadanya diberi banyak, darinya dituntut lebih banyak. Oh, si opung boru. Oh, si opung, si oma. Cucuku. Ya, senang dia gendong cucu. 5 menit cucu nggak merontak. Lalu anak menantunya pergi lagi. Pamit lagi pulang ke rumah sendiri. Lalu si opung bilang apa? Kapan-kapan kalian datang lagi ya. Aku senang sekali lihat cucu aku. Lamaan dong, katanya. Suatu ketika datanglah anak menantu ini. Bawa cucu dari si opung. Tapi kali itu juga bawa buntelan 2. Lalu si opung bilang apa? Apa ini? Pakaian mama. Pakaian siapa ini? Pakaian si Ucok. Atau si Butet. Loh, memang mau kemananya kalian? Ada tugas mama ke pulau sana. Hah? Berapa lama? 3 minggu. 3 minggu. Ya, baiklah. Apa yang terjadi? 5 menit. 10 menit. 1 hari. Hei, ya 3 doa laku mulak. Kapan ya orang ini pulang? Apapun statusmu, mau pegawai biasa, pegawai tinggi, mau dagang asongan, punya perusahaan sendiri, semua bebanmu ada. Makanya nggak usah mati-matian ngejar gelar dalam pengertian status sosial. Gelar akademik itu ada baiknya. Karena itu mengasah kompetensi pendidikan ilmiah kita. Tapi kalau status sosial jangan, kawan. Biarlah itu alamiah, proporsional, progresif. Tetapi kalau kita diserahi banyak tanggung jawab, jangan takut. Karena talenta selalu diiringi dengan tenaga oleh Tuhan. Maka di sini semakin hari semakin berat, semakin banyak beban kita, bukan? Sekali lagi jangan mimpi untuk kurangin beban kita, beban keuangan. Mana bisa dikurangi, Bu? Uang sekolah anak udah itu minimal, kan udah tawar-menawar sebelumnya. Mana bisa dikurangin lagi itu uang kontrakan, uang kredit. Apalagi sudah urusan bank. Mana bisa dikurangi lagi itu beban-beban untuk anak cucu, untuk sakit penyakit. Jangan pikir untuk mengurangi beban, lebih baik tambah daya. Dari siapa kita dapat kekuatan baru, kawanku? Makin beratnya beban ini. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi letih dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Waling naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Betapa berbedanya Tuhan Allah dengan manusia ini. Karena memang Tuhan Allah adalah pencipta. Tidak pernah dia lelah. Selalu dia berdaya. Selalu dia itu kuat. Pengertiannya tidak habis-habis. Mengapa Tuhan tidak pernah lelah? Karena untuk pengertian Tuhan tidak perlu putar otak. Sehingga tidak ada energi yang keluar. Maka Tuhan tetap kuat. Tetapi lihat ayat 29 tuh. Lihat Alkitab Anda masing-masing. Jangan pada bengong gitu. Kelihatan banget bengongnya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini gambaran dari apa? Manusia yang begitu tuh. 4L atau 8L. Loyo, lesu, lemah, letoy. Itulah manusia, kawan. Gampang capek, gampang susah. Tapi syukur ya, kata dia memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan siap membantu. Memberikan kekuatan tambahan. Tapi sayang, manusia ini kan dibagi menjadi dua lagi. 30-31. 30 adalah gambaran dari orang-orang sombong. Yang berkata apa? We do not need the Lord yet. Kita belum butuh Tuhan sekarang. Kita kan masih muda. Kita kan teruna-teruna. Tapi justru orang-orang seperti ini yang lebih mudah bergelimpangan. Tetapi lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka mendapat kekuatan baru. Wow. Apapun janji para penguasa dunia, jangan terlalu pegang. Bahkan sebaliknya, apapun vonis dari hakim manapun di dunia, hakim di rumah sakit sebagai dokter yang berkata, kamu akan begini, kamu akan begini, atau bahkan mungkin ada yang sedang berperkara di pengadilan. Kawan, naik banding sama Tuhan. Naik banding atas vonis penyakitmu kepada Tuhan. Tabib di atas segala tabib. Naik banding atas vonismu di pengadilan kepada hakim segala hakim. Naik banding. Minta kekuatan. Jangan mimpi untuk mengurangi beban, kawan. Jangan secengeng itu. Jangan secengeng itu pada masalah. Kalau mau cengeng di hadapan Tuhan. Di hadapan masalah kita harus tegar. Di hadapan Tuhan kita cengeng. Jangan nangis di depan orang-orang. Jangan buang-buang air matamu. Biar air matamu ditampung Tuhan dalam kirbatnya. Dunia ini tidak punya penghargaan terhadap air mata manusia. Tapi Tuhan sangat menghargai. Jangan buang-buang tangisan di depan masalah, di depan orang. Masuk ke ruang doamu. Berdoa di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang tersembunyi akan mendengar doamu. Jangan teriak-teriak di jalanan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Agar kita menjadi pribadi yang tetap bersemangat, butuh tenaga. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman yang keluar dari mulut Allah itu yang lebih dahulu dikonsumsi oleh para nabi, ditulis ulang bagi kita dalam Alkitab. Dan kalau masih dianggap kurang, masih ada relasi, firman tambahan lewat doa-doa kita.
Tuhan mau mengajar kita setiap hari. Dia adalah guru kita. Makanya menjadi warga gereja ya harus menjadi murid Kristus. Kalau di dunia ini kan dalam agama-agama yang benar, guru yang Tuhan. Dideifikasi jadi dewa. Tapi Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi guru. Dia bukan sosok manusia hebat lalu buat sorganya sendiri. Tapi dia adalah anak Allah yang datang menjadi anak manusia demi kita. Maka kita juga mandanglah keabadian. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Maksud dari ayat ini adalah supaya kita jangan menilai-nilai keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, arti kehidupan hanya menurut ukuran dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tuh kan nggak dilihat lagi ayatnya. Lihat dong ayatnya. Kelihatan loh dari sini siapa yang baca Alkitab. Setiap pembacaan firman itu ada berkat. Saya bukan merayu atau apa menekan Anda. Hati-hati ya, setiap ibadah harus selalu Alkitab di tangan. Terserah mau yang elektronik atau yang cetakan kertas. Usul saya sih walaupun kita ini sudah digital, tetaplah kita punya Alkitab yang tertulis itu, cetakan itu. Bukan mau pamer, tapi ada bedanya itu. Ada mengertilah maksud saya. Jadi jangan karena mau ringkes, tapi akhirnya jadi nggak dapat apa-apa. Apalagi kalau ini lagi kebaktian, pegang handphone dengan banyak sekali sosmednya di dalam. Alah, kawanku tobat napa? Sudahlah, ada waktunya semua itu. Fokus, jangan tipu-tipu kita, nyambi-nyambi terus. Apa nggak sadar apa kita ini sedang ngapain? Ingat ya, sekarang ini kedewasaan kita memperlakukan Tuhan sedang diuji betul. Tidak ada majelis gereja atau teman di samping kiri waktu kebaktian melihat Anda lagi ngapain saat kebaktian. Anda sendiri harus memperlakukan Tuhan secara pribadi dan mandiri. Jangan tipu-tipu terus. Pendeta, saya sekarang senang sekali. Kenapa? Aku sekarang ini karena kebaktian online pendeta. Bisa aku kebaktian 5 kali sehari pendeta. Oh ya? Hari Minggu? Iya pendeta. Bagus tuh. Tapi Anda yang tahu macam mana cara ibadahmu. Kebaktian katamu tapi kau sambil olahraga. Sambil makan-makan. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Jangan salah arti. Tentu apalagi sebagai seorang pengkhotbah seperti saya, kadang juga bisa hal banyak. Tapi apakah kita cukup konsentrasi memperlakukan Tuhan yang sudah siap memberkati? Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Kasih tahu itu anak-anak di rumah, bangun kalian, gosok gigi, cuci rambut, pakai pakaian yang biasa seperti kita ke gereja. Ayo nak, siapkan persembahanmu. Angkat pujian buat Tuhanmu. Dari Tuhanlah kita dapat upah.
Hati-hati kawanku. Jangan sembarangan live dari ibadah. Jangan. Hargai ibadah itu. Saya tidak tahu apakah Anda akan jadwalkan saya lagi berkhotbah. Saya tidak tahu. Tapi apakah karena aku mengatakan kebenaran lalu kita jadi musuh? Kata surat Galatia. Jangan dong. Justru Anda harus berkata, syukur ya kita ditegur. Pujian itu memang membanggakan, tetapi hanya teguran yang membawa perubahan. Tobat, mumpung masih ada waktu. Di sini Paulus berkata, yuk kita memandang keabadian, jangan hanya nilai menurut ukuran manusia. Maka penderitaan yang sekarang ini kita alami walaupun itu berat, tapi tetap jauh lebih ringan daripada kemuliaan yang kekal yang akan kita terima. Makanya dari Tuhanlah kita dapat upah. Itu sebabnya dikatakan apa? Lukas 10 ayat 20. Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh dunia ini takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Wow. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Memangnya kalau kita sudah jadi direktur perusahaan atau direktur umum malahan direktur utama gitu, paling hebat gitu? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Cari perkenanan Tuhan. Jangan mati-matian di dunia tapi jiwamu binasa. Buat apa? Saya bukan mau mengancam kawanku. Dengar baik-baik. Selama beberapa tahun saya menjadi pekerja di gereja. Segala macam status sosial orang. Saya ditugaskan mengubur yang meninggal itu. So what? Saya bukan mau ngajak ribut. So what? Jangan sewot kalau saya bilang begitu. Makanya kita jangan menyalarkan tentang kekuasaan itu. Hargai setiap pemberian Tuhan. Pandang kabar. Dari, wah lu bukan gak menikah. Atau menikah nggak wife, no life. Apa katamu? No wife, no life. Emang napa kalau jomblo? Emang napa? Emang napa kalau jomblo? Daripada kau ambil istri orang, suami orang, pacar orang. Baik manusia seorang diri. Tapi jangan menilai keberhasilan hanya karena punya suami, punya istri. Dekat gak kita pada Tuhan? Jika seseorang lebih mengasihi ayah, ibunya, anak, mertuanya, ataupun saudara-saudara lebih daripada mengasihi Tuhan, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Maka kasih yang utama dan pertama adalah mengasihi Tuhan. Dan harus langsung didukung dengan mengasihi sesama. Karena itu adalah satu paket adanya. Yang terakhir adalah bila kita menjaga komunitas. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maka di sini adalah kita hati-hati bergaul loh. Nah, sampai kita dalam keadaan sulit begini nih, ya curhatnya sama orang gak bener. Kongkonya emang gak bener. Ya udah jadi tambah susah kita. Malam-malam curhat chatting. Lu gak bisa tidur. Chatting. Sama siapa? Ini dibalas lagi di sono. Ini ceritanya sama lagi. Ya, maaf ya. Saya bukan cari ribut. Ini namanya adalah orang buta menuntun orang buta. Kok ceritanya sama orang yang nggak bisa tidur juga Anda? Bagaimana bisa hidup lebih bagus? Sudahlah, hati-hati dengan pergaulan. Cari Tuhan. Henok pasal 5 ayat Kejadian 5 itu 1 sampai 25 itu.
bergaul dengan Tuhan. Nuh, pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6, 8 sampai 10. Itu mereka berada dalam situasi sulit sekali. Mereka bergaul dengan Tuhan. Ada kekuatan. Terima kasih ya kawan-kawan. Mohon maaf kalau saya jadi kesana kemari. Itu kalau saya tadi itu seperti marah-marah, bukan marah-marah, itu gaya-gaya saya aja. Ya, tapi kita memang harus memperlakukan Tuhan dengan benar. Kalau kita mengalami penderitaan, jangan takut. Kita harus tetap bersemangat agar kita dapat menanggung penderitaan kita. Bila manakah itu? Ya, bila kita ini menerima kenyataan. Ya, bila kita ini memohon kekuatan. Ya, bila kita ini memandang keabadian. Ya, bila kita ini menjaga komunitas. Seperti ini nih, Pederipka. Ayo jaga komunitas. Doakan sesama kita. Sapa dia. Kuatkan dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk komunitas kami, Pederipka yang diurapi, diberkati Tuhan, berkati kawan-kawan kami yang mengurus PD pada periode ini, berkati para pendahulu kami yang lebih dahulu mengurusnya, berkati semua kawan-kawan yang terlibat, terhisap. Tuhan memberkati juga Tuhan, semua saudara-saudara kami yang bertugas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, haleluya. Amin. Saya serahkan ya kepada kawan-kawan.